Guys, di video sebelumnya aku sudah cerita mengenai resesi global yang akan menghantui Indonesia. Tapi, kamu nggak perlu khawatir berlebihan. Kenapa? Karena Indonesia sudah pernah resesi sebelumnya. Bukan 98, bukan 2008. Dan mumpung kamu masih punya waktu, aku akan bagikan 5 persiapan menghadapi resesi global. Yuk, kita bahas faktanya. Hai guys, jumpa lagi bersama Melvin Mumpuni. Kalau kamu sudah nonton video sebelumnya nih yang berjudul Resesi Global dan Dampak ke Investasi Kita di Saham, Reksadana, dan Emas. Aku berharap kamu nggak perlu khawatir berlebihan. Buat kamu yang sudah subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel Finansialku.com, ini aku buatkan video mengenai fakta-fakta yang aku yakin lebih menenangkan kamu. Video ini aku akan bagi menjadi 2 bagian besar, yaitu pertama nih, fakta bahwa Indonesia sudah pernah mengalami resesi. Kita akan bahas seperti apa kondisi Indonesia di saat resesi. Kedua, mumpung kita masih punya waktu, nah saatnya kita termasuk kamu itu untuk mulai mempersiapkan. Nah, aku akan ceritakan 5 hal yang bisa kita lakukan untuk lebih siap menghadapi risiko resesi global. Yuk, kita mulai bagian pertama. Kapan terakhir kali Indonesia terkena resesi? Teman-teman, coba tebak. Kapan terakhir kali Indonesia terkena resesi? Aku kasih waktu 5 detik. Coba di-pause dulu videonya. Silahkan tulis di kolom komentar. Sudah? Oke, bukan tahun 98, bukan tahun 2008. Melainkan tahun... Nah, yuk kita lihat datanya. Data ini aku dapat dari report BPS, Berita Resmi Statistik 5 Agustus 2022. Masih ingat kan definisi resesi yang sebelumnya? Jika pertumbuhan GDP atau pendapatan suatu negara itu nilainya minus selama 2 kuartal berturut-turut. 1 kuartal 3 bulan ya. Nah, kamu coba lihat deh data Indonesia resesi pada tahun berikut ini. Dan ada juga beritanya. Coba lihat tanggalnya ya. Jadi Indonesia itu pernah resesi terakhir itu bukan di tahun 98, bukan di 2008, melainkan di tahun 2020. Nah, kalau kamu sendiri waktu itu tahun 2020, tepatnya di November, lagi ngapain? Apakah sibuk sepedaan Brompton? Apakah sibuk pelihara cupang atau tanaman? Ngapain nih pas waktu resesi? Oke, pemerintah itu juga sudah melakukan kajian bahwa peluang Indonesia terkena resesi, ini menurut kajian Bloomberg ya, itu sekitar 3%. Artinya apa? Peluang resesi itu ada nggak sih? Ada, meskipun angkanya kecil, 3%. Ya, tapi meskipun itu kecil, itu bukan berarti nggak melakukan persiapan apa-apa dong. Bener nggak sih? Ibarat kapal feri gitu ya. Atau mungkin kamu bayangin aja Titanic gitu, misal kapal yang lebih gede gitu. Itu pasti punya skoci kan, atau pelampung penyelamat kan. Nggak mungkin nggak ada kan. Nah, kalau kamu setuju, boleh dong kasih like-nya dulu. Nah, lalu apa saja nih persiapan yang dapat kita lakukan? Yuk, kita bahas selanjutnya 5 persiapan menghadapi resesi global. Sebenarnya, kalau kamu sudah sehat secara keuangan, kamu sudah memiliki pondasi keuangan yang kuat untuk menghadapi ancaman resesi global. Misal nih ya, teman-teman, aku pakai contoh hasil financial check up di aplikasi Finansialku. Seperti ini contoh PDF-nya. Kalau kamu lihat dari hasil financial check up ini, itu setidaknya ada 5 hal yang wajib sehat untuk menghadapi resesi global. Oke, pelan-pelan ya. Pertama, cash flow. Pastikan pemasukan kamu itu lebih besar atau sama dengan pengeluaran. Ya, kalau bisa, kurangi pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya konsumtif. Misal, kamu punya jajan online, belanja yang nggak perlu, ya kurangilah. Kalau ternyata sudah tidak ada yang bisa dihemat lagi, ya udah berarti coba cari pendapatan atau penghasilan tambahan. Note-nya ya, asalkan tidak mengganggu pekerjaan utama kamu. Oke? Kedua, dana darurat. Setidaknya dana darurat kamu itu dalam jumlah ideal 6-12 kali pengeluaran. Kamu bisa pakai dana darurat ini untuk uang cadangan jika terjadi sesuatu. Misal, amit-amit nih ya, kehilangan pekerjaan dan kondisi darurat lainnya. Ketiga,
cicilan kamu. Nah, kalau kamu punya cicilan, itu pastikan kondisinya masih ideal atau masih sehat. Contoh di PDF ini, itu kondisi cicilannya masih sehat. Keempat, kondisi utang. Nah, kalau kamu punya utang, itu pastikan kondisi aset kamu atau kekayaan kamu itu lebih besar daripada utangnya. Ya, dalam kasus ini, karena masih ada utang properti, ya oke lah, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, jika ada rezeki, misal nih ya, kamu dapat bonus bulanan atau bonus tahunan. Nah, coba pertimbangkan untuk melunasi sebagian utangnya. Terakhir, kelima adalah asuransi. Poin ini memang tidak ada di PDF Financial Checkup. Tapi meskipun tidak ada di Financial Checkup, aku sarankan kamu punya asuransi nih, sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke, Vin, gimana sih caranya punya result seperti ini, punya PDF seperti ini? Gimana cara ngecek apakah keuangan aku tuh sehat atau enggak gitu? Kamu itu bisa melakukan Financial Checkup di aplikasi Finansialku. Selain itu, kalau kamu mau dibantu langsung untuk mereview kondisi keuangan atau mungkin review investasi kamu juga bisa langsung konsultasi ke sini, nih linknya. Vin, gimana sih caranya melakukan Financial Checkup di aplikasi Finansialku? Teman-teman, sekarang di aplikasi Finansialku ini sudah ada teknologi baru. Nggak hanya tampilannya aja, tapi algoritma di dalamnya sudah update. Yes, keren banget loh, keren banget. Nih, aku kasih lihat ya. Oh iya, aplikasi Finansialku ini bisa kamu download di Google Play Store atau juga di App Store. Setelah kamu download nih ya, kamu bisa masuk ke menu Financial Planning dan pilih Financial Checkup. Kemudian, ini kamu klik, lanjutkan. Kemudian, pertama, kamu bisa masukkan data-data pemasukan. Oh iya, data-data ini dienkripsi semuanya dan sifatnya rahasia, oke? Pertama, kamu masukin dulu nih, misal gaji bulanan 10 juta rupiah. Pendapatan pasif katakanlah dari waralaba deh, bikin ayam goreng gitu ya, 4 juta rupiah. Katakanlah belum punya bisnis dan punya hasil investasi 1 juta rupiah. Ini kamu masukin aja semua. Kalau kamu masih punya penghasilan lain, kamu boleh klik icon pensil di kiri bawah ya. Jika penghasilan kalian tidak menentu, ya, boleh gunakan saja rata-rata bulanan. Ya, penghasilan 1 tahun dibagi 12 bulan, sesimpel itu. Yang kedua, sekarang berapa porsi tabungan bulanan kamu? Kita anggap nih ya, 5 juta rupiah per bulan. Jadi tiap bulan kamu bisa nabung atau invest 5 juta rupiah. Dan sekarang kamu sudah punya tabungan 100 juta rupiah di bank. Kita klik ya. Oke, sampai sini masuk ya. Kemudian lanjut ke aset yang kamu punya sekarang nih. Sudah punya logam mulia misal sebesar 20 juta gitu. Punya reksadana katakanlah 100 juta rupiah dan saham 100 juta rupiah. Nah, berikutnya kita masuk nih ke bagian aset dan utang atau kewajiban gitu ya. Apakah kamu punya aset? Nah, jika tidak ada, itu boleh dinonaktifin, kayak saklarnya gitu ya. Nah, misal kita punya rumah dan kendaraan. Rumah, misal harga belinya 700 juta. Katakanlah kita pakai KPR, jadi kita masih punya cicilan gitu ya. Klik di sini ya. Nih. Cicilan per bulan itu contohnya 3 juta rupiah. Sudah dicicil 60 kali dari total cicilan 120 kali. Jadi ceritanya kayak udah bayar 5 tahun dari 10 tahun pinjaman gitu. Kemudian katakanlah mobil kita punya 150 juta, katakanlah udah lunas gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian terakhir yaitu pengeluaran bulanan. Nah, berapa nih kira-kira pengeluaran untuk belanja kebutuhanmu? Misal katakanlah 4 juta rupiah per bulan. Transport 2 juta rupiah. Sedekah dan donasi katakanlah 1 juta rupiah, pajaknya 1 juta, dan terakhir premi asuransi 1 juta rupiah. Kalau udah, kita lanjut. Nih, algoritma kami itu akan menghitung dan keluar hasilnya. Hasilnya akan dijelaskan dalam bentuk video. Nah, kamu itu bisa klik lihat videonya atau juga bisa langsung lihat rangkuman laporannya. Caranya klik aja cek laporan hasil analisa. Video ini itu sudah dibuat sangat singkat, itu maksimal 18 detik. Oke, videonya dibuat sesuai dengan permasalahan keuangan yang kamu hadapi. Misal ya, contoh di case ini, permasalahannya di cash flow, penghasilan pasif, posisi aset liquid, dan posisi utangnya. Nah, seperti ini hasil laporannya. Nilainya masih 60 dari 100, jadi ini artinya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Contoh nih ya, kita lihat breakdown-nya ya. Contoh kamu lihat di cash flow. Sekarang ini pengeluarannya itu 17 juta rupiah. Idealnya pengeluaran itu lebih kecil atau sama dengan pemasukan. Betul kan? Seberapa? Ya berarti 15 juta rupiah. Oke? Solusinya apa nih? Solusinya kamu bisa tingkatin penghasilannya atau kurangi pengeluarannya. Dan kamu juga bisa download file PDF-nya.
Nih caranya. Vin, kalau masih bingung gimana? Tenang, udah tinggal klik aja tuh. Bisa konsultasi langsung ke perencana keuangan di Finansialku. Mantap kan? Keren? Jika kamu mendapatkan banyak manfaat di video ini, silakan share video ini ke keluarga atau teman-teman kamu. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Wih deh, videonya keren banget ya, udah kayak Harry Potter loh. Jadi reportnya kita sudah ada videonya. Wih, ini dong baru namanya. Mantap.